berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Kar Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita, dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga yang bahagia. Saudara-saudara, setelah sekian lama kita beraktivitas, termasuk hari ini kita lakukan banyak tugas kita, secara fisik kita menjadi lelah, secara fisik kita menjadi capek, tetapi menjadi lebih berat kita tanggung, dan itu akan mengganggu istirahat kita malam ini kalau pikiran kita juga menjadi lelah karena masalah-masalah yang belum selesai. Oleh sebab itu, solusi yang terbaik adalah kita datang kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semua beban berat kita, maka Tuhan akan memberi kita pertolongan, memberi kita kekuatan untuk bisa menanggung semuanya. Bahkan Tuhan akan memberi kita kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Mari hampiri Dia dengan hati yang percaya, hati yang berharap, hati yang tulus ikhlas. Percayalah, Tuhan akan memberimu kelegaan, pertolongan, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan darah Yesus Kristus. Kami menghampiri Engkau. Kami persembahkan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami saat ini. Kami juga membawa semua beban berat, masalah kehidupan yang sedang kami alami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Kami letih, kami lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara pikiran, secara emosional. Kami juga merasa tertekan. Kami sangat percaya firman-Mu. Ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan memberi kami kelegaan. Ada ketenangan, ada keringanan yang kami rasakan. Bahkan kami sangat percaya dalam Engkau kami akan menemukan solusi terbaik. Kami akan mendapatkan jalan keluar terbaik. Engkau akan menyertai kami untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Bahkan kami juga percaya keajaiban-Mu, mujizat-Mu itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sembah Dia, tinggikan Dia senantiasa. Sampai hari ini
Saudara-saudara, ketika kita menghampiri Dia, kita mesti memiliki hati yang tulus ikhlas. Kita harus punya kemurnian hati bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu memang mengalir dari hati kita. Apa yang kita perbuat itu karena memang hati kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang ketidaktulusan, ketidakmurnian hati, ini kadang-kadang bisa mengganggu hubungan dan banyak orang curiga dan membuat suasana persekutuan itu bermasalah biasanya kalau ada orang-orang yang punya niatan-niatan tidak tulus dengan apa yang dia lakukan. Nah, sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya ketulusan hati ini, mungkin ada yang mau bercerita pernah melihat atau ketemu orang yang tidak tulus di lingkungannya. Ya, Pak. Dulu ada seseorang yang saya kenal gitu ya. Dan dia ini dekat dengan salah satu majelis ya. Dan majelis ini cukup punya uang. Nah, teman ini rajin banget datang ke rumah bapak ini ya. Apa-apa dia selalu bantu, apa-apa dia selalu pengen dia yang melayani di situ gitu ya. Nah, bapak majelis ini pernah punya proyek dan dia dipercayakan. Nah, waktu menangani proyek itu dia dikasih kesempatan. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika dia dipercaya melayani di bidang proyek itu. Nah, anak-anak yang tadinya sangat-sangat dekat dengan dia, akhirnya tiba-tiba pada mundur. Ternyata setelah diselidiki, nah bapak ini kasih kesempatan, ada bagian musiknya juga dan anak-anak ini terlibat dalam pelayanan gitu ya. Dan bapak ini sediakan persembahan kasih. Nah, ternyata setelah diselidiki nggak pernah sampai ke anak-anak ini. Jadi yang didengar jadinya, waduh ini kok melayani tapi tidak tulus gitu. Jadi malah memanfaatkan tertahan di dia gitu. Jadi ya itu Pak, kasihan juga sih. Selalu jadi cerita yang kadang-kadang buat nggak nyaman kan. Ketidaktulusan itu merugikan orang lain, merusak persekutuan, dan jelas dari sisi relasi pasti tidak berjalan dengan baik. Tuhan Yesus pernah bertemu orang-orang nggak tulus itu, makanya Tuhan ingin mengajarkan kita pentingnya kemurnian hati, ketulusan hati. Kita akan membuka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 20 ayat 27, itu kalau mulai dari situ kemudian kita akan lihat ada 3 bagian yang penting tentang hal itu ya. Yang pertama, Tuhan memberi contoh tentang orang Saduki. Orang Saduki itu di perikop ayat yang 27 sampai 40. Ya. Orang Saduki ini adalah bangsawan. Di masa itu orang Saduki itu bangsawan, orang terkenal, orang terpandang, orang kaya, dan masuk di satu kelompok yang sangat elit ini di sisi keagamaan, yaitu mahkamah agama yang namanya Sanhedrin. Mayoritas mahkamah agama ini adalah dari kelompok orang-orang Saduki. Orang Saduki ini orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Cuma anehnya kalau kita baca ayat 27 dan sampai 44 itu sampai 40, mereka sedang mempertanyakan kepada Yesus tentang kebangkitan orang mati. Berarti niatnya itu bukan ingin supaya mendapat jawaban yang baik dari Yesus tentang orang mati, tetapi ingin menjebak Yesus supaya Yesus ini bisa dipermalukan di depan banyak orang. Mereka orang nggak percaya kebangkitan orang mati, tetapi bertanya tentang kebangkitan orang mati bukan karena rasa penasaran atau ingin tahu kebenarannya, tetapi ini sedang bersiasat dengan logikanya, dengan akalnya yang licik, dengan pendekatan yang kelihatannya ini orang yang pintar, pertanyaan orang pintar, pertanyaan orang kritis, tapi sebenarnya dia sedang menjebak Yesus. Yang ditanyakan tentang bagaimana kalau orang meninggal
lalu padahal belum punya anak, lalu gimana kalau laki-laki meninggal belum punya anak, di tradisi orang Yahudi dia harus menikah dengan saudara laki-laki itu, menikah. Nah kalau dia punya 7 saudara laki-laki, semua suaminya meninggal, akhirnya kan menikahlah dengan 7-7-nya ini. Yang ditanyakan kan kelihatannya kritis sekali. Nah kalau di hari kebangkitan siapa yang jadi suaminya? Yesus dengan tegas, urusan kerajaan surga itu tidak ada urusannya soal kawin mengawinkan. Tidak lagi ada kebutuhan untuk menikah. Yesus dengan tegas berkata, itu nggak akan terjadi, itu nggak jadi masalah. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen di masa kini kadang-kadang kelihatannya bertanya ke hamba Tuhan, bertanya dalam kelompok kecilnya, bertanya dalam komunitasnya, dalam seminar, dalam diskusi-diskusi tentang kebenaran. Mereka sepertinya sedang bertanya sesuatu yang bersifat kritis, tetapi tidak tulus. Hanya pengen menunjukkan bahwa pendapatku benar. Hanya ingin menyombongkan diri, hanya ingin menonjolkan diri dan membuat malu orang lain. Ketidaktulusan. Mestinya kalau orang memang penasaran dengan sesuatu, bertanyakan sesuatu yang baik. Jadi ingin mencari kebenaran. Tetapi kalau alasannya tidak tulus, ini hanya memancing keributan dan perdebatan. Ada sebuah kalimat yang bagi saya itu penting. Ini masa di mana orang senang sekali berdebat. Orang senang sekali memperdebatkan apapun juga. Sehingga mereka akan berjuang supaya mereka bisa memenangkan perdebatan itu. Termasuk hal-hal rohani pun diperdebatkan. Sehingga orang Kristen mulai kehilangan fokus. Sebagai orang Kristen, tugas utama kita adalah memenangkan jiwa, bukan memenangkan perdebatan. Banyak orang begitu pengen memenangkan perdebatan, tetapi tidak risau bahwa seumur hidup dia tidak pernah memenangkan jiwa. Orang akhirnya kehilangan arah. Ketidaktulusan, ketidakmurnian hati itu membuat orang akhirnya fokusnya hanya pada dirinya. Ingin membangun kebanggaan diri, ingin mendapatkan keuntungan pribadi, bukan lagi pada sesuatu yang bernilai kekal, bukan pada sesuatu yang benar, sesuatu yang benar di mata Tuhan, tetapi hanya fokus pada diri sendiri. Orang Saduki menjadi salah satu contoh orang yang tidak ada kemurnian hati, walaupun kelihatannya dia sedang bertanya tentang hal-hal rohani. Saudara-saudara, kalau ketemu orang seperti ini, kasih tahu, kebenaran itu harus mengubah hidupmu. Jangan memain-mainkan kebenaran, tetapi kebenaran itu harus mengubah hidupmu. Itu bukan sekedar teori, tetapi harus mengubah hidupmu sehingga engkau menjadi orang yang benar. Kemudian contoh yang kedua, kita bisa baca di perikop yang kedua, itu ayat 45 sampai 47, yaitu ahli Taurat. Saya bacakan saja di sini ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Orang yang tidak murni hatinya yang kedua ditunjukkan oleh Yesus adalah ahli Taurat. Makanya Yesus berkata, waspadalah terhadap ahli Taurat. Kalau bicara ahli Taurat, namanya ahli, berarti orang yang sangat menguasai Taurat. Taurat itu hukum Tuhan. Berarti ini orang yang punya pengetahuan sangat baik tentang peraturan-peraturan agama. Seseorang yang punya peranan yang sangat istimewa ini di rumah Tuhan. Kalau tadi orang Saduki itu menjadi bagian mayoritas dari Sanhedrin,
orang-orang yang tergolong sebagai ahli Taurat juga masuk di situ, walaupun tidak sebanyak orang-orang Saduki, tokoh agama di masa itu. Tetapi kemunafikan mereka itu sudah dilihat oleh Tuhan Yesus. Mereka suka doa panjang-panjang. Mereka suka doa itu pamer, diperlihatkan bahwa dia orang yang saleh. Kalau mereka di tempat ibadah, mereka pengen tempat yang terhormat. Di masa itu tempat terhormat selalu ditaruh di depan. Sekarang tempat terhormat di belakang, sebab orang berebut di belakang kalau sekarang. Pada masa itu dia pakai jubah-jubah yang selalu ingin menunjukkan kelihatan saleh lebih dari yang lain. Tetapi di sisi yang lain mereka tidak peduli dengan orang lemah. Kelihatannya saleh, suka memamerkan kesalehan, tetapi orang yang tidak peduli dengan sesama. Yesus berkata, ini waspada, ini ragi kemunafikan. Namanya ragi sedikit aja bisa merusak banyak hal dalam hidup kita. Kemurnian hati sangat ditekankan oleh Tuhan. Contoh yang Tuhan pakai itu sangat kontras dibandingkan orang Saduki dan ahli Taurat. Kita baca di perikop selanjutnya, yaitu janda miskin. Itu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Yang dipakai oleh Yesus untuk menganalogikan kemurnian hati, benar-benar orang yang kontras dengan orang Saduki dan ahli Taurat. Orang Saduki yang bersifat rasional, yang memuja logikanya, yang memuja kepandaiannya. Tetapi sebenarnya secara kerohanian dangkal sekali. Dan orang yang terhormat karena kelompok bangsawan ini. Janda itu miskin sekali. Jadi kontras sekali, berlawanan sekali dengan orang Saduki. Ahli Taurat, orang yang pandai, yang menguasai hukum Tuhan, tetapi tidak peduli dengan sesama. Apa yang dilakukan, kesalahan yang dia lakukan, itu kemunafikan semata. Tetapi janda miskin tadi, orang yang sederhana sekali. Dia datang apa adanya dengan penuh kejujuran. Saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya berikan 2 peser uang yang saya miliki. Dan ini semua yang aku miliki. Mungkin ketika aku memberi persembahan ini, hari ini aku tidak makan. Tetapi ini aku berikan karena aku mengasihi Tuhan. Sebuah ketulusan hati yang luar biasa. Bagi orang kaya, pemberian janda itu sangat sedikit sekali. Tetapi bagi janda itu segalanya dalam hidupnya. Dia berikan sepenuhnya apa yang dia miliki untuk Tuhan yang dia kasihi. Saudara-saudara, kemurnian hati itu tidak diukur berapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan. Berapa banyak uang yang kita berikan di gereja. Tidak diukur jabatan kita di pekerjaan Tuhan. Di gereja itu apa? Tidak diukur kepandaian kita seperti apa. Kita pandai bicara atau tidak. Kita punya pengetahuan Alkitab yang banyak atau cuma sedikit. Orang yang murni hatinya, dia jujur dengan keadaannya. Ya, saya tidak sebanyak orang-orang ahli Taurat yang punya pengetahuan Alkitab begitu banyak. Mungkin bisa saja janda miskin ini hanya tahu beberapa ayat dari kitab suci. Tetapi dari yang sedikit itu, dia benar-benar meyakini dan dia mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Bagi orang yang murni hatinya, kebaikan itu tidak basa-basi. Kebaikan itu motivasinya bukan untuk mencari pujian orang lain, mencari pengakuan orang lain. Ketika dia melakukan kebaikan, bagi dia itu cukup. Kalau dia sudah kerjakan, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu cukup dia bisa lakukan. Bagi orang yang murni hatinya,
Berdoa itu cukup, yang tahu cuma dia dan Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia akan melakukannya dengan sukacita. Bagi orang yang murni hatinya, doa pendek, kalau dia memang baru bisanya seperti itu, dia akan berdoa cukup pendek saja. Mungkin tidak sepanjang orang-orang yang sudah lama dia bergereja, tetapi dia tidak malu hanya doa yang pendek. Karena doa yang pendek lahir dari hati yang murni itu lebih bernilai daripada doa yang panjang-panjang, tetapi itu sebuah kemunafikan. Bagaimana hati kita selama ini? Sangat baik kalau saudara-saudara semua mendukung pekerjaan Tuhan dengan pemberian-pemberian keuanganmu. Itu sangat baik sekali. Sangat baik kalau saudara ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Itu sangat baik sekali. Sangat baik kalau saudara peduli untuk menolong orang miskin, orang yang sakit, orang yang sedang kesusahan. Itu sangat baik sekali. Tetapi mari kita menguji sesuai firman Tuhan. Ketika kita melakukannya, apakah ada kemurnian hati? Ketika kita melakukannya, apakah tidak terselip kemunafikan? Kita hanya pengen kelihatan baik tetapi tidak jujur dengan motivasi kita. Atau kita hanya pengen membanggakan kepandaian kita dan apa yang kita miliki dan ingin merendahkan orang lain. Tuhan melihat, Tuhan menilai. Orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan, akan melihat kerajaan Allah, akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jaga hatimu tetap murni. Tidak seperti orang lain, enggak apa-apa. Yang penting jaga hatimu tetap murni di hadapan Tuhan. Itu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau menilai hati setiap orang. Engkau mengerti setiap saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Raise and Guide ini. Mereka mungkin tidak bisa memberi lebih banyak dari yang selama ini bisa mereka beri. Mereka tidak bisa memberi sebanyak orang lain. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Kalau Tuhan mengerti isi hatinya, Tuhan melihat betapa tulus, betapa murninya hatinya. Kami sangat percaya sebagaimana Tuhan memuji janda yang miskin tetapi murni hatinya, Tuhan juga akan memuji orang-orang yang sudah berbuat kebaikan dalam gerejamu, dalam pekerjaanmu, sebagai orang-orang yang benar di matamu. Tuhan, ampuni kalau kami penuh kemunafikan selama ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu bangga dengan apa yang kami ketahui. Kami terlalu bangga dengan yang kami kerjakan. Ampuni Tuhan kalau selama ini secara tidak sadar kami sudah memiliki pola hati seperti orang Saduki atau Farisi yang penuh kemunafikan, yang penuh dengan kesombongan. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat sesuatu yang jahat di hati kami. Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus menjamah dan menyucikan hati kami, supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh murni di hadapan-Mu. Kami berbuat baik sungguh-sungguh tulus. Kami melayani sungguh-sungguh tulus. Kami beribadah sungguh-sungguh tulus. Segala sesuatu yang kami lakukan itu benar-benar lahir dari hati yang murni. Tuhan berkati setiap saudara-saudara yang memiliki hati yang murni seperti ini. Rumah tangganya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang baik. Tuhan bela masalah-masalahnya, sehingga mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan sejati dalam hidup mereka semua, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jaga hati tetap murni di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti orang Farisi, orang Saduki, atau ahli Taurat, tetapi belajar memiliki hati yang murni.
Kalau saudara sedang dalam pergumulan-pergumulan yang berat saat ini, saudara sedang menderita sakit, saudara sedang dalam masalah pekerjaan, rumah tangga, atau apapun juga saudara membutuhkan sahabat doa, dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan biarkan hatimu menjadi tawar dan engkau tidak lagi punya pengharapan, karena dalam Yesus Kristus selalu ada jalan, selalu ada pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.